وشق البحار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat Islam. Kita telah sebutkan kaidah yang ketujuh tentang macam-macam khilaf, dan telah kita sebutkan bahwa khilaf itu ada dua sisi yang harus kita lihat, dan itu berbeda-beda. Yang pertama, sisi yang pertama itu dilihat dari orangnya, dilihat dari orang yang berbeda pendapat. Kalau dilihat dari orangnya, apakah orang yang berselisih itu terpuji atau tidak, maka khilaf itu ada tiga macam. Yang pertama, ada khilaf di mana semua orang yang ikut berbeda semuanya tercela. Tidak ada satupun yang terpuji di antara mereka. Seperti khilafnya perbedaan orang-orang Yahudi tentang agama mereka, perbedaan orang-orang Kristen tentang agama mereka, tentang siapa Nabi Isa, itu pun khilaf di antara mereka. Maka yang pertama ini, semua yang ikut dalam perbedaan semuanya tercela. Kemudian yang kedua, khilaf satu kelompok tercela dan satu kelompok terpuji, yaitu seperti perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir, perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Kemudian yang ketiga, khilaf di mana semua orang yang berbeda semuanya terpuji. Semuanya terpuji, bahkan semuanya mendapatkan pahala. Seperti khilafnya para sahabat tentang sholat asar di Bani Quraidah sesuai dengan perintah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kabilah Yahudi. Akhirnya para sahabat berjalan dengan kencang, di tengah jalan masuk waktu asar. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Ada yang sholat tepat waktu sehingga sholatnya di jalan, ada yang sholatnya itu ditunda sampai mereka itu di Bani Quraidah. Akhirnya ada yang sholat di jalan, ada yang sholatnya di Bani Quraidah. Yang sholat di Bani Quraidah mereka sampainya itu pas waktu maghrib. Terjadi perbedaan. Terus bagaimana mereka itu semuanya terpuji, semuanya terpuji. Para sahabat ketika musafir di bulan Ramadan, ada di antara mereka yang puasa, ada di antara mereka yang tidak puasa. Berbeda. Mereka kan berbeda pendapat, tapi mereka semuanya terpuji. Sehingga khilaf dilihat dari orangnya yang berbeda pendapat itu. Ada yang khilaf yang semua orang tercela. Kemudian kedua, ada khilaf yang mana ada kelompok yang tercela, ada kelompok yang terpuji. Kemudian yang ketiga, ada khilaf di mana semua orang yang khilaf semuanya terpuji dan mendapatkan pahala. Ini khilaf kalau dilihat dari orangnya. Khilaf dilihat dari orangnya. Kemudian yang kedua, kalau khilaf dilihat dari perbedaannya itu, bukan orangnya, tapi pendapatnya yang berbeda-beda. Si A mengatakan wajib, si B mengatakan sunnah, si C mengatakan mubah. Itu kan berarti pendapatnya kan beda-beda. Kita enggak melihat orangnya, tapi kita melihat kepada pendapatnya. Khilaf dilihat dari pendapatnya itu, sehingga pendapat itu bisa berbeda-beda. Maka khilaf itu terbagi menjadi dua. Jadi fahami di sini, khilaf kalau dilihat dari pendapatnya yang berbeda-beda, maka itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan khilafut tadad. Khilafut tadad itu adalah perbedaan di mana satu pendapat dengan pendapat yang lain itu kontradiksi, tidak bisa digabungkan. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Halal haram ini kontradiksi, nggak bisa digabungkan. Terus bagaimana kalau khilafut tadad seperti ini? Maka dalam khilafut tadad itu al-musibu wahid, yang benar cuma satu. Tidak mungkin semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Yang benar cuma satu.
Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua dinamakan dengan khilafut tanawwu. Khilaf gambarannya berbeda tapi hakikatnya itu saling melengkapi. Jadi tidak kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Sehingga apa? Sehingga semuanya benar. Maka nanti kaidahnya kullu mujtahidin musibun. Setiap orang yang berbeda semuanya benar. Contohnya misalkan para ulama berbeda pendapat tentang bacaan doa istiftah. Bacaan doa istiftah itu apa? Karena riwayatnya berbeda-beda. Ulama berbeda pendapat tentang syahadat tahiyat. Ketika kita itu duduk tahiyat itu membaca syahadatnya apa? Itu khilaf juga di antara mereka. Bacaan lafaz adzan berbeda juga. Khilafnya bagaimana seperti ini? Semuanya benar. Yang mengamalkan pendapat A ya benar, yang mengamalkan pendapat YB yang benar. Kenapa? Karena khilafnya itu saling melengkapi. Nah, khilaf yang saling melengkapi itu dinamakan dengan khilafut tanawwu. Sehingga berarti ada khilafut tadad, ada khilafut tanawwu. Kalau khilafut tadad, pendapat A dan B itu kontradiksi, tidak bisa digabungkan. Kalau khilafut tanawwu, pendapat A dan B itu semuanya bisa digabungkan, bahkan diamalkan dua-duanya pun bisa. Sehingga saling melengkapi, maka semuanya benar. Nah, berarti intinya khilaf itu kalau dilihat dari orangnya, maka ada 3 macam. Semuanya tercela, semuanya terpuji. Kemudian ketika ada yang terpuji, ada yang tercela. Kemudian kalau dilihat dari pendapatnya, bukan orangnya tapi pendapatnya, maka nanti ada 2 macam. Ada khilaf yang tanawwu, ada yang tadad. Tadad itu kontradiksi. Kalau kontradiksi, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan mubah, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal, maka kita katakan yang benar cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Kalau khilafut tanawwu, semuanya benar, semuanya benar dan semuanya boleh diamalkan. Bahkan kita boleh menyeling-nyelingi. Misalkan sholat ini kita baca doa istiftah seperti ini, nanti sholat zuhur kita bacanya beda lagi, nanti asar beda lagi, boleh. Kenapa? Karena khilafnya itu saling melengkapi. Kemudian kita masuk telah kita sebutkan juga kaidah yang ke-8, kebenaran cuma satu dalam khilafut tadad. Ini penting sekali. Jadi kalau ulama berbeda pendapat dan pendapat mereka itu nggak bisa digabungkan, maka tadi kita sebutkan khilaf seperti itu, khilafut tadad itu kita katakan yang benar itu cuma satu di hadapan Allah Ta'ala. Tidak mungkin semuanya benar. Kalau semuanya benar berarti agama Islam itu kontradiksi. Allah itu menurunkan kebenaran itu cuma satu, maka kebenaran itu cuma satu. Maka itu ketika para ulama berbeda pendapat di antara mereka, kita katakan yang benar di hadapan Allah itu cuma satu. Tapi yang benar itu yang mana? Misalkan gini saya contohkan, misalkan kemarin kita contohkan beberapa contoh, misalkan saya contohkan yang lain. Membaca Al-Fatihah bagi makmum hukumnya apa? Khilaf para ulama banyak. Ada yang mengatakan tetap rukun, harus baca makmum. Ada yang mengatakan enggak harus membaca, sholat sir maupun jahar enggak, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan enggak, dibedakan antara sholat sir dan jahar. Kalau sholatnya jahriyah, makmum mendengar. Kalau sholatnya sir, makmum membaca. Kita katakan masalah ini yang benar apa? Kita katakan yang benar cuma satu. Enggak mungkin semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau ditanya kepastian yang benar itu yang mana, maka kita katakan itu masalah relatif. Masalah pendapat yang kuat, pendapat yang benar itu bagaimana? Yaitu relatif. Sehingga ulama A mengatakan oh yang benar itu yang mengatakan rukun, ulama B yang mengatakan enggak, itu hukumnya itu sunnah. Nanti ulama yang lain lagi mengatakan enggak, itu dirinci. Itu namanya relatif. Sehingga kalau kita itu berbeda pendapat, mana pendapat yang kuat? Tentang masalah pendapat yang rojih, pendapat yang kuat itu masalah yang relatif. Semuanya merojihkan sesuai dengan kemampuan intelektual mereka. Si A lebih merojihkan pendapat A, si B lebih merojihkan pendapat B. Itu sesuatu yang relatif. Maka itu fahami. Nanti insya Allah kita sebutkan juga dalam masalah adab. Dalam masalah khilafiyah itu fahami ini penting, kaidah ini sangat penting. Ada sebuah kaidah penting sekali disebutkan oleh para ulama usul fikih, yaitu apa? Kalau kita itu memilih pendapat A, kita itu milih pendapat A, misalkan dalam masalah cadar, misalkan ya. Kemarin kita sebutkan hukum cadar itu apa? Ada yang mengatakan wajib, seperti ulama Saudi Arabia. Ada yang mengatakan sunnah, seperti Syalbani.
Sekarang kalau kita itu milih pendapat A, misalkan kita milih pendapat ulama Saudi, wajib cadar itu, ya kan? Kenapa? Karena mungkin saya baca fatwanya Syekh bin Baz itu dalilnya kuat. Oke, silakan diambil. Tapi harus pahami ini. Yaitu apa? Sebuah kaidah penting disebutkan oleh ulama-ulama usul kita itu. Mereka mengatakan kalau kita milih suatu pendapat ulama itu, katakan qauli indi shawabun muhtamilul khata'. Pendapatku yang saya pilih sekarang ini, misalkan saya pilih pendapat yang wajib, sekarang bagi saya adalah pendapat yang benar, tetapi kemungkinan salah juga di hadapan Allah Ta'ala. Ini fahami ini, ucapan penting sekali ini. Sedangkan qaulukum, pendapat yang lain, pendapat Syalbani yang mengatakan sunnah misalkan itu, indi khotok, bagi saya sekarang salah, sehingga saya tidak mengikuti pendapat itu. Tapi muhtamilus shawabi indallah, tapi mungkin benar, yang benar di hadapan Allah itu yang itu. Fahami pendapat ucapan saya ini, karena ini penting sekali. Dalam masalah khilafiyah, ini masalah khilafiyah loh, bukan masalah usul. Kalau usul itu kan sepakat para ulama itu. Dalam masalah khilafiyah itu, kalau kita milih satu pendapat ulama, kita katakan pendapat ini bagi saya sekarang benar. Yang paling benar itu yang ini, sehingga saya pilih pendapat itu. Tetapi mungkin juga salah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat yang lain yang saya tidak pilih, itu bagi saya sekarang salah, sehingga saya tidak memilihnya itu. Tapi mungkin benar di hadapan Allah Ta'ala. Maka itu fahami di sini, fahami bahwa kebenaran yang datang dari Allah itu nggak bisa kita pastikan. Contohnya misalkan misalkan bagi makmum sholat, bagi makmum itu membaca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Yang benar dari Allah itu cuma satu. Namun satu itu yang mana itu? Kita nggak tahu yang pasti itu. Maka kita katakan kalau dalam masalah khilafiyah itu apa? Pendapat ini rojih bagi saya. Rojih itu apa? Paling kuat bagi saya. Bukan paling benar. Ini yang paling benar, yang lain sesat, itu nggak bisa dalam masalah khilafiyah itu. Kenapa? Karena memastikan kebenaran yang datang dari Allah itu nggak bisa kita pastikan. Gimana? Faham ya? Tergambar ya? Faham ya? Ini fahami, karena ini masalah penting ini. Banyak yang keliru dalam masalah ini. Jadi kalau kita itu melihat ulama berbeda pendapat, kemudian kok kita itu melihat satu pendapat itu lebih kuat dalilnya, silahkan diambil, itu pendapat yang lebih kuat bagi kita. Namun jangan dipastikan itu yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kita katakan ini pendapat bagi saya kuat, sehingga saya pilih pendapat itu. Tapi mungkin juga salah di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat yang lain bagi saya lemah, sehingga saya tidak memilih pendapat itu. Tapi mungkin juga benar di hadapan Allah Ta'ala. Ya paham ya? Apalagi nanti kita bicara masalah fikih. Fikih itu khilafiyah banyak sekali. Dalam masalah ibadah, dalam masalah nikah, dalam masalah muamalah, jual beli, itu khilafnya panjang sekali itu. Kalau kita milih pendapat A, silahkan gitu, ambil pendapat itu. Tapi jangan kita itu memvonis ini kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Kita katakan itu pendapat yang kuat bagi saya, sesuai dengan kemampuan ilmu saya, yang benar di hadapan Allah, wallahu a'lam. Itu banyak ulama itu kalau ditanya, Syekh, bagaimana hukum Islam tentang masalah seperti ini? Maka mereka tidak mau jawab, nggak tahu kalau hukum Islam, nggak tahu, itu milik Allah, Islam bukan milik saya gitu. Tapi kalau kamu tanya, Syekh, bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapat saya seperti ini. Tapi kalau pendapat Allah, pendapatnya Rasulullah, pendapat Islam, saya nggak tahu. Ini agama Islam bukan agama saya, itu agama Allah. Saya kan cuma ngikuti saja gitu. Tapi kalau Anda tanya pendapat saya, ya saya sebutkan pendapat saya. Mungkin benar, mungkin salah pendapat saya di hadapan Allah Ta'ala kan itu. Tapi kalau tanyanya apa hukum Islam dalam masalah ini, Islam itu pasti benar, nggak mungkin keliru. Tetapi kalau pendapat otak saya itu bisa benar, bisa keliru. Namanya manusia kan. Yang maksum itu cuma Rasulullah SAW, manusia yang maksum. Sedangkan kita pasti bisa keliru, pasti bisa benar. Sehingga ketika kemungkinan itu ada, maka jangan kita pastikan. Sehingga apa, kita itu jangan arogan, jangan istilahnya kalau bahasa kita itu belagu, dan jangan sok-sokan lah itu. Pendapat ini paling benar di hadapan Allah Ta'ala. Siapa yang bisa pastikan gitu? Maka kita katakan ini pendapat paling kuat bagi versi saya. Kalau yang lain, wallahu alam, yang benar di hadapan Allah saya nggak tahu gitu. Yang penting apa? Saya ngikuti pendapat yang
bagi saya itu paling kuat secara dalil, bukan paling benar di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga fahami, maka itu dengan seperti ini itu akhirnya apa, nanti kita itu saling menghormati. Kita tidak bermudah-mudahan dalam memvonis sesat bagi orang lain itu. Kenapa? Karena bodohnya kita itu. Bodohnya kita, maka itu kan saya sebarkan flyer itu, yang hari ini sebarkan itu kan, manusia itu kan terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan ilmu itu. Orang yang masuk tingkatan pertama sombong, congkak, merasa paling benar, semuanya sesat dan itu. Dan itu pasti kita akan melewati masa itu gitu. Setelah itu nanti kalau kita belajar lagi sampai banyak kitab, akhirnya kita nanti akan masuk tingkatan yang kedua, kita akan menjadi orang yang tawadhu. Sehingga kita itu apa? Saling menghormati. Walaupun kita pegang pendapat A, tapi kita menghormati pendapat yang lain. Apakah A itu pasti benar? Wallahu a'lam, saya nggak tahu yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Nanti kalau kita belajar lagi sampai paling tinggi ilmu kita, maka nanti kita merasa kita itu paling bodoh. Setelah kita pelajari ilmu agama Allah, rupanya ilmu yang terluputkan pada diri kita lebih banyak daripada yang kita pelajari. Ilmu yang masih kita belum tahu itu lebih banyak daripada yang sudah kita ketahui. Akhirnya apa? Orang itu hati-hati dalam berbicara masalah agama. Jadi intinya kalau khilaf itu tabot, khilaf itu kontradiksi. Pendapat A wajib, pendapat B sunnah. Ini kan kontradiksi, itu nggak bisa digabungkan. Pendapat A mengatakan halal, pendapat B mengatakan haram. Halal haram kan nggak bisa digabungkan, kontradiksi. Maka kita katakan yang benar cuma satu di hadapan Allah Ta'ala, tetapi kebenaran itu tidak bisa dipastikan. Sehingga setiap orang itu mencari kemungkinan besarnya, oh mungkin kemungkinan besarnya benar itu ini. Sehingga kita katakan yang rajih. Rajih itu pendapat yang paling nampak bagi saya, bukan yang paling benar di hadapan Allah. Kita bicara masalah agama itu jangan mudah memvonis ini adalah kebenaran mutlak gitu, nggak bisa, kecuali masalah-masalahnya disepakati oleh para ulama. Kalau masalah khilafiyah nggak bisa seperti itu. Maka itu zaman dulu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka punya mazhab yang berbeda-beda, tapi hebatnya mereka itu apa? Mereka itu saling menghormati. Mereka saling menghormati dan mereka tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti mazhabnya. Kalau zaman sekarang orang bodoh belajar bahasa Arab nggak pernah, belajar usul fikih nggak pernah, maksa orang kamu harus ikut saya pendapatnya itu. Kamu beda sama saya berarti kamu bukan salafi. Kamu keluar dari manhaj salaf. Itu luar biasa orang zaman sekarang itu. Sembrono sekali kita itu menjuluki sesat orang lain. Gara-gara apa? Berbeda dengan kita itu. Oleh itu, dan itu biasanya orang yang ilmunya itu masih satu jengkal. Ilmunya masih satu jengkal itu seperti itu. Tapi kalau kita pelajari lagi lebih dalam lagi, nanti kita itu akan menjadi orang yang tawadhu. Akhirnya kita itu toleransi, kita itu menghormati pendapat yang lain. Jadi intinya ada khilaf itu yang tabot, sifatnya itu kontradiksi. Ada juga yang tanawwu. Kalau yang tabot itu kita katakan yang benar cuma satu. Sedangkan khilaf yang tanawwu, maka kita katakan semuanya benar. Mau doa istiftah pakainya kan banyak sekali di kitab salat Nabi itu, semuanya boleh. Atau kita mau tasyahud itu bacanya doa ini, semuanya boleh. Semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Kita masuk ke kaidah yang ke-9. Kita masuk ke kaidah yang ke-9. Penyebab khilaf menjadi sesuatu yang tercela dari semua kelompok. Jadi orang khilaf itu, tadi kita sebutkan, orang berbeda pendapat bisa terpuji dia itu. Orang berbeda pendapat itu bisa terpuji dan bisa tercela. Sehingga orang yang khilaf itu bisa dia itu mendapatkan pujian, mendapatkan pahala. Ada juga orang yang bersilang pendapat, berselisih pendapat itu tercela. Nah, sekarang kita bahas di sini kaidah yang 9 itu, penyebab yang menjadikan khilaf itu menjadi tercela itu apa? Itu kenapa kok khilafnya itu menjadi tercela orang-orang yang khilaf itu? Maka kita sebutkan di sini intinya dua. Yang pertama karena niatnya nggak ikhlas, punya niat yang jelek. Kemudian yang kedua karena bodoh. Karena punya niat yang jelek. Kemudian yang kedua karena bodoh kita ini. Syekhul Islam berkata, saya sebutkan ucapan Syekhul Islam di sini di kitab Iqtidha' Shiratal Mustaqim halaman 96. Nanti akan saya sebutkan banyak ucapan Syekhul Islam dan Imam Muqayyim dalam bab ini. Syekhul Islam berkata, dan jenis khilaf ini yaitu khilaf yang tercela semua. Si A tercela, si B tercela itu. Jenis khilaf ini yaitu semua kelompok yang berselisih dicela.
dan salah. Kita katakan apa? Orangnya, bukan pendapatnya ini. Kita melihat kepada orangnya. Orangnya itu tercela. Kenapa? Beliau mengatakan disebabkan oleh beberapa sebab. Beliau menyebutkan 2 sebab. Yang pertama yaitu orang yang berbeda pendapat dia itu dicela. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, karena niat yang jelek. Pertama itu karena niatnya jelek. Ini disebabkan oleh apa yang ada pada hawa nafsu manusia. Itu kenapa? Karena kita itu punya hawa nafsu. Sehingga manusia itu dia itu punya kezaliman, dia itu punya hasad, dia itu punya keinginan menjadi orang yang tinggi di dunia dan yang lainnya. Saya sebutkan, maka salah satu kelompok suka untuk mencela pendapat dan amalan kelompok yang lain. Kenapa kok dia itu mencela pendapat yang lain? Supaya bisa menang. Jadi khilaf itu apa? Tujuannya supaya saya itu menang gitu, supaya saya banyak pengikut, supaya saya itu terkenal dan yang lainnya. Demikian juga memuji kelompok dan amalan kelompoknya sendiri, karena sama-sama dalam satu nasab, mazhab, negara atau sahabatnya. Hal ini disebabkan jika dia membela kelompoknya, maka dia akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan, dan sangat banyak manusia yang melakukan demikian, yaitu seperti ini. Padahal perbuatan ini adalah bentuk kezaliman. Jadi intinya gini, khilaf itu menjadi tercela itu penyebab paling utama itu karena niat yang rusak. Kalau kita itu berbeda pendapat, misalkan ini, saya contohkan misalkan apa hukum air liur anjing, misalkan itu khilaf di antara para ulama, atau yang lainnya banyak lah misalkan. Dalam masalah fikih misalkan apa hukum air mustakmal. Kita nanti kalau belajar fikih ada air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang menetes dari anggota yang wajib. Kita berwudu, air yang netes dari wajah itu air mustakmal. Apa hukumnya? Khilaf di antara para ulama. Ketika ini khilafiyah, misalkan saya pendapatnya, misalkan ada orang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang mengatakan air mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Ini pendapat yang ada yang mengatakan air mustakmal itu suci, mensucikan selama tidak berubah rasa, bau dan warna. Ketika orang itu berbeda pendapat seperti ini, niatnya itu saya misalkan menguatkan pendapat A, yang itu menguatkan pendapat B, kita diskusi, ayo kita diskusi itu. Kita pakai hujah, dia pakai hujah. Selama niatnya itu benar. Apa niatnya? Kita itu sama-sama mencari kebenaran. Ini saya apa? Tidak ada saling menzalimi, saling hasad, saling sikut, kemudian saling merendahkan, nggak ada. Kenapa? Saya tujuan berbeda pendapat ini karena saya itu ingin cari kebenaran. Berbeda kalau orang itu niatnya itu rusak. Niatnya apa? Hasad. Kalau sudah penyakit hati, tidak bisa didulukan itu. Duduk nggak mau, diskusi nggak mau, kemudian kita itu mau dikumpulkan nggak bisa. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Yang penting kamu sesat-sesat wis itu. Saya nggak peduli hujah kamu, saya nggak peduli ilmu kamu, yang penting kamu itu sesat wis pokoknya itu. Nah kalau seperti ini berarti apa? Ini ada urusan hati dalam hatinya orang itu. Kalau kita lihat ulama, misalkan saya contohkan ya, hebatnya ulama-ulama kita itu. Imam Syafi'i itu, beliau gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i punya mazhab Syafi'iyah, Imam Ahmad punya mazhab sendiri namanya Hanabilah. Pernah suatu ketika itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu diskusi masalah orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa. Orang meninggalkan sholat, misalkan ada orang dia tidak sholat zuhur tanpa sebab, maksudnya tanpa ada udzur, tapi tanpa udzur gitu. Apa hukumnya? Hukumnya kafir atau tidak? Ada hadis yang jelas sekali mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antara kami dan mereka itu orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Sehingga hampir semua para sahabat pendapatnya siapa yang meninggalkan sholat kafir. Tapi ulama-ulama setelah sahabat, tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama mazhab, mayoritas pendapat mereka tidak kafir. Akhirnya apa? Di sini ada 2 pendapat dan ini nggak main-main loh. Pendapatnya masalah berat itu. Kalau sudah menjuluki kafir kan berat itu. Akhirnya diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kafir, Imam Syafi'i mengatakan nggak kafir. Akhirnya diskusi panjang sekali diskusinya itu. Dan itu diskusinya ulama itu namanya mudzakarah.
Mudzakarah. Sehingga kalau diskusi duduk, ulama yang duduk semuanya bawa kitab, semuanya bawa hujah, itu ilmu. Sehingga penuntut ilmu itu semuanya melihat. Karena dari itu nanti buahnya ilmu yang didapatkan itu. Ketika yang diskusi itu ulama. Tapi kalau yang diskusi itu penuntut ilmu, yang diskusi orang awam, isinya kopas sana, kopas sini, dari kamar sebelah, dari grup sebelah. Kalau nggak cocok di grup WA, rebutan di dunia nyata, akhirnya gontok-gontokan gitu. Biasanya kalau orang bodoh itu diskusi kalau sudah kalah akal, mainnya okol. Akhirnya kalah debat di dunia maya, dunia nyata pukul-pukulan mereka itu. Karena orang bodoh gitu. Berbeda dengan ulama, ulama itu yang dicari kebenaran, bukan menangnya saya gitu. Akhirnya Imam Ahmad menyebutkan fatwa-fatwa para sahabat ini. Imam Syafi'i menyebutkan hujah-hujahnya itu. Sampai terakhir Imam Syafi'i itu bertanya sama Imam Ahmad, sampai bingung Imam Ahmad itu. Setelah itu ada Imam Ahmad itu fatwanya berbeda setelah itu gara-gara itu. Imam Syafi'i bertanya, wahai Imam Ahmad, saya bertanya terakhir sama engkau. Kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat itu kafir, kemudian dia bertobat, orang itu pengen bertobat, pertanyaan, dia syahadat lagi enggak? Kan dia mau bertobat gitu. Saya berbuat dosa meninggalkan sholat, saya pengen bertobat. Pertanyaan, ketika dia bertobat syahadat enggak? Seperti misalkan ini ada orang nggak pakai jilbab, dosa. Dia bertobat pengen pakai jilbab, syahadat lagi nggak itu? Kalau syahadat kafir kan berarti kan itu. Berarti dia sudah bukan orang muslim kan, harus syahadat lagi masuk Islam kan itu. Nah sekarang ini orang meninggalkan sholat, engkau katakan tadi kafir. Kalau dia masuk Islam lagi, dia syahadat lagi tidak? Akhirnya Imam Ahmad diam. Setelah itu, setelah debat itu, Imam Ahmad kalau ditanya Imam Ahmad, apa hukum orang meninggalkan sholat? Saya berhenti dalam bab ini. Sehingga fatwanya Imam Ahmad itu macam-macam. Kenapa? Karena banyak ilmu. Diskusi itu banyak ilmu yang dia dapatkan. Oleh itu maksudnya itu apa? Itulah ulama. Ulama itu ketika diskusi dia nggak mencari ketenaran, harus menang saya itu, walaupun keliru nggak peduli, yang penting saya harus menang itu. Bukan. Yang mereka cari itu kebenaran. Oleh itu Imam Syafi'i itu sampai belum mengatakan, kata Imam Syafi'i itu, saya itu kalau diskusi, saya itu pengen yang benar itu bukan saya, yang benar itu lawan saya itu. Kenapa? Kata beliau mengatakan, karena kalau yang benar itu lawan saya itu mudah sekali menerima gitu. Karena niat saya kan tulus untuk mencari kebenaran gitu. Tapi saya takut kalau yang menang itu saya, belum tentu lawan saya itu bisa menerima pendapat saya itu. Dan itu apa? Karena ketulusan Imam Syafi'i itu. Karena suatu ketika juga Masya Allah Imam Syafi'i itu diskusi sama namanya Yunus As-Sodafi dalam sebuah masalah. Diskusi sampai ngangkat suara Imam Syafi'i, Yunus juga ngangkat suara. Sampai selesai diskusi nggak ketemu. Imam Syafi'i tetap di atas pendapatnya, Yunus As-Sodafi di atas pendapatnya. Setelah itu mereka berpisah. Akhirnya selesai berpisah, Imam Syafi'i langsung balik, kemudian menghampiri dan memeluk Yunus As-Sodafi. Setelah itu dia mengatakan, wahai Abu Musa, wahai sahabatku, kenapa kita itu tidak bisa menjaga persaudaraan kita? Walaupun kita dalam masalah ini tetap beda pendapat, nggak apa-apa, kita berbeda pendapat itu nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Jangan kita korbankan ukhuwah kita. Tetap kita itu bersaudara, walaupun dalam masalah ini kita nggak sepakat gitu, nggak apa-apa gitu. Sehingga apa maksudnya itu? Kalau orang itu khilafnya itu niatnya benar, gampang sekali didudukkan khilaf itu. Ya, contohnya misalkan masalah-masalah yang lagi rame tentang saya dan pondok saya itu. Kalau itu masalahnya itu ilmiah, sama-sama Pekalongan, kenapa nggak bisa ketemu gitu? Diajak ketemu nggak mau, diajak diskusi nggak mau, diajak kita itu ayo kumpul bareng nggak bisa gitu loh. Itu ada masalah apa gitu loh? Kalau seandainya khilafnya itu ilmiah, antum ikuti pendapat A, saya punya pendapat B, ayo kita duduk, antum bawa kitab, kita bawa kitab, diskusi gitu loh. Itu gampang, ulama-ulama itu senang dengan diskusi gitu. Sehingga apa? Ada namanya mudzakarah. Kalau sudah mudzakarah para ulama itu, biasanya ulama itu kalau sudah mudzakarah itu isya sampai subuh mereka itu. Dan mereka nggak batal wudu mereka, sehingga nanti sholat subuh itu dengan wudu isya mereka itu. Dan mereka kalau sudah mudzakarah, mereka itu nggak mau sholat sunnah, sholat malam mereka tinggalkan. Karena mudzakarah itu luar biasa hasilnya itu, diskusi ilmiah. Tapi apa? Harus orang-orang yang berjiwa besar, siap untuk menerima kebenaran dari siapa saja itu. Kalau mudzakarah ngotot-ngototan, bos pokoknya harus saya menang itu, saya nggak peduli hujah kamu itu, maka berarti ada penyakit di hatinya. Biasanya penyakitnya itu apa? Hasad. Karena hasad, karena dia si A itu lebih banyak pengikutnya mungkin, atau dia itu punya pondok saya nggak punya, dia punya masjid saya nggak punya, itu biasanya hasad. Orang kalau sudah hasad itu biasanya nggak bisa berkumpul itu, nggak bisa ketemu gitu. Kenapa? Karena dia itu berpisah karena hasad gitu, bukan karena ilmiah.
Kalau ilmiah itu gampang, duduk kita ketemu saja ngobrol selesai gitu loh. Itu kalau kita itu punya hati yang bersih. Nah, sehingga kebanyakan khilaf itu menjadi tercela itu yang pertama karena niatnya jelek. Kita niatnya khilaf itu bukan mencari kebenaran, tapi niatnya khilaf kita itu harus menang kita itu, dan musuh kita, lawan kita harus habis pokoknya itu. Kalau sudah niatnya seperti itu, niatnya nggak benar seperti itu, berarti pasti akan tercela. Kenapa? Karena pasti nanti kita akan menzalimi. Misalkan gini, kalau saya sudah benci sama si A itu, saya sudah benci sama si A, akhirnya apa? Saya harus mencaci dia, saya harus mencela dia untuk menjatuhkan dia itu. Akhirnya apa? Jatuhlah saya kepada sifat zalim. Oleh itu biasanya orang kalau sudah niatnya itu nggak benar, niatnya hasad, niatnya itu pengen menjatuhkan orang, pasti dia itu akan menzalimi. Dan kezaliman yang paling parah itu, pahami ini, kezaliman yang paling parah itu ketika kita itu memvonis musuh kita, lawan kita itu dengan julukan-julukan yang tidak layak, sesat, ahlul bidah. Itu bahaya, itu julukan yang paling zalim. Dan itu nanti tuntutannya sampai hari kiamat, nggak main-main itu. Misalkan gini, ada orang menuduh saya dengan sesat, misalkan Tobroni sesat, misalkan itu. Saya ajak diskusi nggak mau itu, saya ajak duduk nggak mau itu. Berarti apa? Saya tuntut nanti persidangannya sampai di hari kiamat. Kenapa? Orang itu telah menzalimi saya itu. Kalau seandainya misalkan ini, ada orang menuduh orang lain dengan zina, oh si fulan pezina itu ya. Tuduhan zina ini selama tidak mendatangkan saksi 4 orang laki-laki yang melihat langsung, maka orang itu di dunia dicambuk. Yang menuduh itu dicambuk 80 kali cambukan. Yang kedua, saksi persaksian dia nggak diterima lagi, dia sudah batal persaksiannya itu. Kalau dia belum bertobat, di hari kiamat azabnya pedih sekali bagi orang yang suka menuduh. Misalkan gini, saya dituduh dengan zina, dengan dituduh sebagai orang kafir, orang sesat, lebih menyakitkan orang sesat daripada tuduhan zina itu. Kalau sesat itu sudah nggak diterima semua gitu, kalau sudah sesat kan gitu. Oleh itu maksudnya itu kebanyakan khilaf itu menjadi tercela itu karena orang yang berbeda pendapat itu niatnya rusak. Oleh itu coba kalau kita perhatikan itu ulama-ulama kita itu, Imam Syafi'i punya madzhab, dia punya murid Imam Ahmad. Imam Syafi'i nggak pernah memaksa Imam Ahmad mengikuti madzhabnya. Imam Ahmad punya madzhab sendiri. Terus bagaimana caranya mereka itu? Mereka toleransi, gandengan tangan, nggak ada masalah gitu, walaupun mereka berbeda pendapat. Kenapa? Karena mereka punya hati yang tulus. Mereka tidak harus menang gitu. Mereka itu punya hati yang tulus. Bahkan Imam Syafi'i saja sebagai gurunya pernah ngomong sama Imam Ahmad, baik Imam Ahmad, saya tahu engkau itu adalah orang yang paling banyak safar untuk mencari ilmu hadis. Saya tahu engkau itu hadisnya banyak, maka tolong kalau kamu punya hadis yang saya nggak punya, sampaikan kepada saya. Kenapa? Karena tujuan mereka itu mencari kebenaran, bukan ini loh aku, ini loh saya gitu loh, bukan. Akhirnya apa? Khilafnya mereka itu mudah dilaksanakan, itu mudah itu. Tetapi khilafnya zaman sekarang, kenapa kalau orang sudah berselisih pandangan, akhirnya nggak tegur sapa, tidak mau ngobrol bareng, tidak saling mengucapkan salam. Nah itu, kenapa seperti itu? Karena masalahnya itu di hati. Oleh itu hatinya kenapa? Karena rusak hatinya itu, niatnya nggak benar. Dan itu paling banyak yang menyebabkan perbedaan pendapat itu menjadi tercela itu karena ini, karena urusan hati, urusan niat. Kemudian yang kedua, niat itu menjadi tercela. Yang kedua itu penyebabnya karena bodoh. Karena kita itu bodoh terhadap pendapat orang lain. Dalilnya itu apa gitu, kita nggak mau peduli dengan dalilnya mereka itu. Yang penting apa? Sesat, pokoknya sesatkan gitu. Maka yang kedua itu penyebab utamanya itu karena kita itu bodohnya orang-orang yang berselisih terhadap hakikat apa yang diperselisihkan. Ini masalah yang pertama. Kita itu selisih masalah apa sih sebenarnya itu yang perlu kita dudukkan dulu itu. Atau yang kedua, bodoh terhadap dalil dan ilmunya orang lain. Jadi bodoh itu nanti ada dua. Bodoh terhadap hakikat khilaf kita. Kita sedang khilaf ini. Khilaf kita itu masalah apa sih sebenarnya itu? Masalah yang kita itu boleh menyesatkan atau tidak gitu. Ini yang pertama, kita dudukkan dulu yang pertama. Yang kedua, kita itu bodoh terhadap dalilnya orang lain. Jadi kebodohan itu ada dua. Bodoh terhadap hakikat khilaf. Yang kedua, bodoh terhadap dalilnya orang lain. Mungkin kita punya dalil untuk diri kita itu, sehingga kita mengatakan pendapat kita itu, tapi kita nggak mau tahu dengan dalilnya orang lain. Sehingga apa? Kita nggak mau mempelajari dalilnya mereka. Coba kita dudukkan dalilnya mereka itu apa sih gitu. Akhirnya nanti kita itu baru tergambar, oh mereka itu dalilnya seperti itu gitu.
Contohnya misalkan saya contohkan beberapa contoh ini. Jadi terkadang itu kita itu harus mendudukkan khilaf kita dulu. Nanti insya Allah kita kalau sudah masuk di adab khilaf itu di halaman 13 itu nanti akan saya sebutkan masalah penting, sangat penting, tapi nanti kita bahas. Jadi masalah itu nanti masalah itu nanti ada dua. Ada yang masalah tidak boleh berbeda pendapat, namanya usul. Masalah usul itu tidak boleh khilaf. Siapa yang berbeda sesat. Kemudian yang kedua, ada masalah yang boleh berbeda pendapat. Orang yang berbeda tidak boleh disesatkan. Saya contohkan, misalkan saya contohkan ya, tentang masalah melihat wajah Allah Ta'ala. Dalam melihat wajah Allah itu nanti ada beberapa masalah yang perlu kita pecahkan. Yang pertama, masalah yang disepakati oleh para ulama. Siapa yang berbeda dalam masalah ini sesat orang itu. Yang kedua, masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ulama berbeda pendapat, walaupun itu masalah akidah. Apa yang disepakati oleh ulama dalam masalah melihat wajah Allah Ta'ala? Itu ada dua yang disepakati itu. Yang pertama, orang-orang yang di surga akan bisa melihat wajah Allah ketika mereka di surga. Sepakat, tidak ada khilaf. Sehingga siapa yang mengatakan Allah nggak bisa dilihat di surga, sesat orang itu. Kita sesatkan orang itu. Kenapa? Karena dia menyelisih namanya usul, yaitu perkara yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, yang disepakati oleh para ulama yang kedua itu Allah tidak bisa dilihat di dunia. Sehingga siapa yang mengatakan saya bisa melihat wajah Allah sekarang di dunia ini, orang itu sesat. Karena dia menyelisihi usul yang disepakati oleh para ulama. Maka akidah Ahlussunnah dalam bab ini itu Allah itu tidak bisa dilihat di dunia, dan Allah itu nanti akan dilihat ketika orang-orang itu masuk surga. Jadi ini sepakat para ulama dalam bab ini. Nanti ada masalah-masalah khilafiyah, dinamakan dengan turunan masalah itu atau cabangnya. Contohnya, orang kafir dan orang munafik itu melihat wajah Allah di padang mahsyar. Contohnya misalkan nanti ketika di padang mahsyar itu kan kumpul semua, mukmin, kafir, munafik, jin, binatang, kumpul semua. Nanti Allah datang di padang mahsyar. Pertanyaan, orang kafir dan munafik melihat wajah Allah enggak itu? Khilaf panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Masalah lagi, contohnya lagi, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan sampai diwajibkan sholat 50 kali, diskusi langsung, dekat sekali sama Allah Ta'ala itu. Pertanyaan, Nabi Muhammad itu melihat wajah Allah atau tidak? Khilaf para ulama berbeda pendapat. Masalah lagi misalkan, saya bisa melihat Allah dalam mimpi enggak? Banyak ulama yang mengatakan ra'aitu rabbi, saya melihat Allah dalam mimpi saya itu. Bisa enggak Allah itu dilihat dalam mimpi? Khilaf panjang di antara para ulama. Sehingga apa? Kalau kita berbeda dengan seseorang itu, yang pertama itu kita dudukkan ini masalah apa gitu. Ini masalah yang disepakati oleh para ulama atau ini masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Itu kita dudukkan dulu. Kalau ini ulama sepakat gak ada khilaf, berarti kamu sesat. Kalau ini ulama berbeda pendapat, oke, saya pendapat A, antum pendapatnya B, sudah gak apa-apa, kita toleransi. Kita saling menghormati pendapat ini. Ya, tergambar paham ya? Ini dudukan masalah ini gak main-main itu. Maka itu intinya kita itu harus tahu dulu hakikat khilaf kita itu masalah apa gitu. Aneh sekali misalkan kalau bagi kita, bagi penuntut ilmu itu terlalu bodoh sekali lah itu. Gara-gara masalah kuno subuh saja ribut gitu. Ya kan, sampai saling menyesatkan, nggak mau sholat, nggak mau ngaji lagi, nggak mau tegur sapa lagi, bodoh sekali gitu. Pertanyaan kita dudukkan dulu, kuno subuh itu masalah usul, nggak boleh khilaf, ulama sepakat atau masalah khilafiyah gitu. Ulama saja ada 4 pendapat dan itu semuanya ulama kita gitu, ya kan? Kok Anda saling menyesatkan gitu? Maka apa? Silahkan kalau Anda nggak mau kunut itu silahkan, itu pendapat Anda, hak Anda gitu. Tapi ketika Anda memaksa, apalagi menyesatkan pendapat yang lain, itu jadi problem gitu. Tergambar paham ya? Bisa dipahami ya? Demikian juga masalah-masalah, banyak masalah itu. Ulama itu berbeda pendapat. Kenapa kita nggak toleransi gitu loh? Kalau kita itu menguatkan pendapat, silahkan, itu hak Anda gitu loh. Silahkan gitu. Tetapi tolong hormati pendapat yang lain. Jangan memaksa harus ikut saya. Kalau kamu tidak sepakat dengan saya, berarti kamu musuh saya itu. Itu jadi masalah kalau seperti itu kan itu. Maka itu berarti apa? Bodoh itu nanti ada 2. Yang pertama, bodoh terhadap masalah yang dikhilafkan. Kita itu hakikat khilaf itu apa gitu.
Sampai Syekhul Islam itu dalam Aqidah Wasithiyah itu beliau menggambarkan tentang masalah Utsman dan Ali. Pembahasan tentang sahabat Utsman dan Ali itu ada dua masalah yang berbeda. Yang satu masalah yang disepakati oleh para ulama, yang kedua masalah yang dikhilafkan. Apa yang disepakati? Tentang keberhakan menjadi khalifah. Siapa yang berhak menjadi khalifah antara Utsman dan Ali, sepakat, nggak ada khilaf di antara para ulama, Utsman lebih layak menjadi khalifah daripada Ali. Maka siapa yang mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah, sesat orang itu. Kenapa? Karena ulama sepakat dalam bab ini. Masalah yang kedua yaitu apa? Siapa yang lebih utama antara Ali dan Utsman? Kita katakan itu masalah khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Tapi banyak ulama-ulama yang mengingkari itu, yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Oleh itu saya mengatakan apa? Bedakan dua masalah ini, antara Utsman dan Ali masalah keberhakan menjadi khalifah, sepakat, ulama nggak ada khilaf. Yang kedua, siapa yang lebih utama di hadapan Allah Ta'ala. Itu masalah yang berbeda, sehingga kita itu penuntut ilmu itu harus kita dudukkan. Ini masalah apa yang kita khilafkan itu? Terkadang apa? Masalah-masalah yang zaman dulu aja nggak ada gitu, dinamakan dengan masalah mustajaddat. Contohnya misalkan apa hukum foto pakai HP, potret kamera itu ya. Ada yang mengatakan boleh itu karena bukan termasuk menggambar, ada yang mengatakan nggak boleh karena termasuk melukis gitu. Anehnya apa? Yang mengatakan itu haram menyesatkan kelompok yang lain, itu jadi problem gitu. Kok saling menyesatkan dalam bab ini gitu loh. Contohnya lagi dulu sempat ramai juga dakwah lewat televisi, kita muncul di televisi itu. Itu termasuk menggambar atau tidak itu? Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh, sehingga kita jadikan sebagai media dakwah. Itu nggak ada masalah, berbeda pendapat silakan, ikuti pendapat kita masing-masing itu. Tapi yang aneh itu apa? Saling menyesatkan, hizbi, sururi, mubtadi gitu. Gara-gara masalah TV, akhirnya apa? Ada kelompok yang menyesatkan TV Roja. Sampai sekarang masih ada salafi-salafi yang seperti itu kan itu. Kamu termasuk kelompoknya TV Roja, Rojaiyin atau siapa gitu? Kenapa? Kalau masuk dalam kelompoknya TV Roja berarti sesat kamu itu, bukan salafi kamu itu. Lah kenapa? Karena masuk televisi itu nggak boleh. Mana? Apakah sepakat ulama dalam bab ini kan gitu? Mau ulama khilafiyah, Syekh Fauzan masuk televisi, Syekh Utsaimin masuk televisi gitu. Kata mereka, enggak, Syekh Fauzan sama saya itu bukan ahlul bidah, mereka ahlus sunnah, tapi kalian yang ahlul bidah itu. Kenapa kok kita disesatkan gara-gara masalah itu kan gitu? Paham ya? Paham ya? Termasuk saya ngisi kajian ibu-ibu nggak ada tabir, ini disesatkan juga saya itu. Sempat ramai awal-awal saya datang ke Pekalongan kan itu. Oh, Tobrol ini sesat. Kenapa? Ngisi kajian ibu-ibu nggak ada hijab gitu. Sampai saya pernah ada orang SMS menyesatkan saya gara-gara itu gitu. Akhirnya saya tanya, saya tunjukkan dalil qat'i jelas kalau Nabi Muhammad itu ngisi kajian ibu-ibu itu pakai tabir gitu. Dia mengatakan enggak kan itu fitnah itu. Oke, kalau masalah fitnah kita sepakat masalah itu gitu. Tapi Anda itu mengatakan wajib pakai hijab dan yang tidak pakai hijab itu sesat gitu. Itu dari mana gitu? Ya paham ya, tergambar ya. Jadi maksudnya apa? Kita itu kalau berbeda pendapat itu pertama kita dudukkan masalah ini itu masalah apa gitu loh. Ini masalah khilaf atau ini masalah usul, nggak boleh khilaf gitu. Ya, tergambar, paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita itu memegang pendapat A dalam masalah khilafiyah itu, coba kita pelajari pendapat yang lain. Mungkin kalau kita pelajari pendapat mereka, malah kita itu pindah mazhab gitu. Ya paham ya, tergambar ya? Saya contohkan ini yang saya rasakan sendirilah itu. Saya dulu itu meyakini sesuai dengan kadar ilmu kita lah gitu. Jenggot itu wajib, nggak ada khilaf di antara para ulama itu, memanjangkan jenggot bagi laki-laki itu. Dan itu kan kita semua pendapat seperti itu kan itu. Subhanallah, ketika kita pelajari lagi lebih dalam para ulama, akhirnya ulama itu berbeda pendapat. Bukan masalah kita itu menjadikan khilaf itu sebagai bahan untuk yaitu malas-malasan mengamalkan sunnah, bukan gitu. Tapi kita itu hati-hati menghukumi sesat orang lain kan itu. Dan itu banyak sekali. Contohnya misalkan yang saya dulu ya karena kemampuan ilmu saya lah, semakin belajar itu kan kita nanti semakin paham lah itu. Itu masalah sepakat ulama atau masalah khilafiyah. Kalaupun itu khilafiyah, pendapat kita dengan pendapat yang lain, nanti semakin belajar semakin tahu kita itu. Contohnya misalkan ya, masalah talqin mayit. Ini saya contohkan biar maksud itu walaupun fitnahnya sampai sekarang masih ramai masalah ini itu. Masalah talqin mayit itu. Saya dari dulu meyakini sebatas ilmu saya tidak ada khilaf masalah talqin, dan talqin itu bid'ah. Sehingga siapa yang mengamalkan itu ahlul bidah itu.
Subhanallah, itu saya pelajari kitab-kitab para ulama lebih lanjut lagi, baca kitab Ruhnya Imam Qayyim, baca kitab-kitab lagi, saya bingung. Kenapa? Saya mendapatkan ulama berbeda pendapat panjang sekali dalam masalah ini. Kenapa? Talqin mayit itu muaranya masalah satu, yaitu mayit itu mendengar suara orangnya masih hidup atau tidak. Khilaf panjang di antara ulama masalah itu. Jadi masalah utamanya itu apa? Mayit mendengar suara orangnya masih hidup atau tidak. Ada yang mengatakan nggak mendengar total, ada yang mengatakan mendengar, ada yang mengatakan mendengar sesuai dengan batasan dalil. Nanti dari ini bercabang menjadi talqin. Setelah orang dimakamkan, saya katakan, "Wei fulan, nanti kalau kamu ditanya man rabbuka, jawab seperti ini." Ya paham? Itu masalah khilafiyah, rupanya masalah khilafiyah. Kalau kita nggak mau mengamalkan, silahkan gitu. Tapi untuk menyesatkan kelompok yang mengamalkan itu terlalu berat lah kita itu. Ya paham ya? Kemudian kalau kita itu belajar lagi, terkadang kita itu malah pindah mazhab gitu. Saya pun seperti itu. Saya dulu namanya menggerakkan jari itu yaitu yang saya amalkan di Indonesia gitu. Karena kita itu baca kitabnya Syalbani. Kemudian saya pindah di Yaman. Ulama yang lain Yaman mengatakan hadisnya dhaif yang disahihkan oleh Syalbani. Akhirnya kita pelajari lagi itu. Malah sekarang mazhab saya itu ngikuti ulama-ulama Yaman. Yaitu apa? Tidak disunahkan untuk menggerakkan. Tapi kita paksa orang itu seperti ini enggak, silahkan. Saya sholat sebelah orang yang menggerakkan jari, ya enggak apa-apa, silahkan Anda, saya tahu hujah Anda lah gitu. Tapi ketika Anda mengatakan kalau Anda enggak menggerakkan jari, Anda sesat, ini kita enggak terima gitu. Oh, ini masalah khilafiyah kan gitu. Contohnya lagi, saya contohkan ini contoh ya, masalah fikih lah. Saya dari dulu meyakini bahwa sholat Jumat itu enggak disyaratkan 40 orang. Sholat Jumat itu ya yang penting ada jamaah kan gitu. Sedangkan yang mensyaratkan 40 orang seperti mazhabnya Syafi'i itu mazhab apa ini? Nggak punya dalil mereka itu kan itu. Subhanallah itu. Setelah kita pelajari mazhab Syafi'i, saya belajar mazhab Syafi'i juga di Yaman. Saya mazhab itu belajar 4 mazhab saya di Yaman itu. Belajar mazhab Syafi'i, belajar mazhab Hambali, saya belajar mazhab Dhahiri, saya juga belajar mazhab Tarjih, Imam Syaukani, Syalbani saya pelajari. Sehingga wawasan kita itu luas gitu. Setelah kita pelajari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya hujah kuat sekali. Yaitu beliau mengatakan sholat Jumat pertama kali yang diadakan oleh Rasulullah itu sholat Jumat di Kuba sebelum datang ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. Kan perjalanan hijrah itu kan di Kuba dulu bangun masjid, setelah itu baru ke Madinah bikin Masjid Nabawi. Ketika di Kuba Rasul itu mengadakan sholat Jumat pertama kali. Ada riwayat yang sahih menyebutkan bahwa jumlah sahabat yang ikut sholat Jumat itu 40 orang. 40 orang itu jumlahnya itu. Imam Syafi'i mengatakan sholat itu ada namanya sholat jamaah, yang kedua ada namanya sholat Jumat. Kalau sholat jamaah di Madinah itu banyak masjid, para sahabat mengadakan jamaah sendiri-sendiri di masjid-masjid kampung. Tapi kalau sholat Jumat di satu kota Madinah itu masjid yang diadakan sholat Jumat itu cuma satu, yaitu apa? Masjidnya Rasulullah SAW. Sehingga masjid-masjid nggak ada yang adakan sholat Jumat. Tapi kalau sholat jamaah ada. Sehingga apa? Sholat Jumat dan jamaah itu beda. Setelah itu beliau mengatakan, dan kami mendapatkan dalil minimal boleh sholat Jumat itu 40 orang. Kurang dari itu kita belum mendapatkan dalilnya. Maka siapa yang mengatakan boleh sholat Jumat kurang dari 40 orang, dalilnya mana gitu. Saya ketika pelajari, Masya Allah kuat sekali hujahnya Imam Syafi'i dalam bab ini kan itu. Akhirnya apa? Pindah mazhab. Ya, bukan kita itu pindah mazhab karena kita itu taklid, bukan, kita punya hujahnya gitu. Mau kita dulu pendapatnya nggak seperti itu kan itu. Sehingga maksudnya itu apa? Semakin kita itu belajar, kita nanti semakin bisa mendudukan ini masalah ini sepakat ulama atau khilaf. Kalau ulama sepakat, berarti Anda sesat, Anda berarti sesat dalam bab ini. Kemudian yang kedua, kalau itu masalah khilafiyah, saya rojehkan pendapat saya, tapi saya masih menghormati pendapat Anda, dan saya tidak memaksa Anda untuk mengikuti pendapat saya, enggak. Ya, tergambar paham ya? Dan nanti terkadang saya dalam masalah khilafiyah, saya pendapatnya A. Karena kita itu belajar mempelajari dalilnya ulama-ulama yang lain, akhirnya malah kita itu pindah mazhab. Imam Syafi'i saja pindah mazhab. Ketika beliau di Irak punya qaul namanya qaul qadim. Setelah itu pindah ke Mesir, ketemu dengan banyak ulama, akhirnya beliau pindah mazhab namanya qaul jadid. Pendapat yang baru bagi beliau berbeda dengan yang lama. Dan itu apa? Namanya ilmu itu berkembang. Sehingga apa? Jangan kita itu seperti kata dalam tempurung, seakan-akan saya sudah paling salafi, saya paling benar, saya itu paling bertakwa, saya itu paling layak masuk surga itu. Bukan, kita semuanya banyak salahnya kita itu kan itu. Kita itu semuanya orang bodoh, nggak ada di antara kita yang paling pintar kan itu.
Terus bagaimana kewajiban kita itu? Ayo kita itu belajar lagi. Dan kita itu harus terbuka. Kalau memang kita khilaf sama orang, silahkan kita dudukkan gitu. Mungkin dia punya hujah yang saya nggak tahu kan gitu. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan di sini, kebanyakan khilaf itu menjadi tercela, sehingga orang-orang yang berkhilaf itu, berbeda pendapat itu, mereka mendapatkan celaan dari Allah Ta'ala itu karena dua masalah itu. Yang pertama karena niat jelek, yang pertama. Kemudian yang kedua karena kita itu bodoh. Bodoh terhadap apa? Terhadap dua masalah. Yang pertama kita bodoh terhadap hakikat khilaf itu. Yang kita khilafkan itu masalahnya apa sih sebenarnya itu kan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu bodoh terhadap dalilnya orang, ilmunya orang lain. Kenapa? Karena kita nggak mau tahu dengan dalilnya mereka. Yang penting sesat, yo sesat. Dia mau datangkan apa saya nggak peduli itu. Yang penting apa? Kamu itu sesat bagi saya itu. Yang penting apa? Pendapat yang benar itu pendapat saya. Cobalah kita gali pendapat yang lain kan gitu. Mungkin pendapat yang lain itu punya hujah melebihi pendapat kita. Oleh itu saya mengatakan di yang B, bodohnya orang-orang yang berselisih terhadap hakikat apa yang diperselisihkan. Ini pertama, bodoh terhadap hakikat khilafnya, atau bodoh terhadap dalil, atau pura-pura bodoh terhadap kebenaran yang ada pada kelompok yang lain. Walaupun dia mengetahui kebenaran yang ada pada kelompoknya. Saya ketika misalkan khilaf tadi, misalkan masalah sholat itu membaca Al-Fatihah bagi makmum itu apa hukumnya? Saya pokoknya saya kuatkan pendapat yang mengatakan bahwa saya wajib, ya wajib kan gitu. Oke, silakan itu kuatkan itu. Tapi coba pelajari dalil yang lain. Mungkin kalau kita pelajari dalil yang lain, malah mungkin kita bisa pindah mazhab kan gitu. Sehingga apa? Kita itu harus terbuka. Jangan kita itu menutup diri dari pendapat orang. Sehingga kebanyakan itu khilaf menjadi tercela karena kita itu tidak mau tahu dengan pendapat orang lain. Sehingga apa? Bodoh, nanti bodoh yang pertama niat jelek. Niat jelek itu akan menghantarkan kezaliman. Kalau kita sudah niatnya nggak baik, kita sudah hasad, kita itu benci sama orang, kita itu pengen menang, kita pengen punya banyak jamaah, sedangkan jamaah orang itu bubar. Saya itu pengen punya pondok, sedangkan pondoknya orang itu bubar. Akhirnya apa? Pasti nanti akan mencela, mencaci maki, dan yang akhirnya apa? Itu namanya kezaliman. Itu namanya kezaliman. Itu rusaknya khilaf itu karena niat yang rusak yang akan melahirkan kezaliman. Kemudian yang kedua karena kebodohan. Oleh itu saya mengatakan kezaliman dan kebodohan itu adalah pondasi semua kejelekan. Jadi pondasi semua kerusakan itu apa? Dua, zalim, bodoh. Zalim dan bodoh. Zalim itu karena niat yang rusak, akhirnya saling menzalimi. Yang kedua karena kebodohan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami telah pikulkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tetapi semuanya enggan, tidak mau menerima amanah itu. Fahamalahal insan, tetapi rupanya amanah itu dipikul oleh manusia. Dipikul sama manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dan memang karakter manusia itu apa? Zalum, sangat zalim. Kemudian yang kedua jahul, bodoh. Sehingga apa? Karakter manusia itu dua ini, zalim, bodoh. Dan kezaliman dan kebodohan itu sumber semua malapetaka, sumber semua kejelekan dan kerusakan itu karena kezaliman dan kebodohan. Syekhul Islam mengatakan juga dalam Majmu' Fatawa halaman jilid 14 halaman 287, Syekhul Islam mengatakan sedangkan kejelekan maka sumbernya adalah kejahilan dan kezaliman. Beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa juga, dan penyebab utama yang menjerumuskan manusia kepada kejelekan adalah kejahilan dan tidak mengetahui bahwa kejelekan itu akan membinasakan mereka dengan kebinasaan yang pasti. Jadi intinya rusaknya manusia itu karena mereka punya dua sifat itu. Yang pertama sifat zalim, kemudian yang kedua sifat jahil. Kalau sudah orang itu zalim dan jahil, maka adanya cuma kerusakan. Dan manusia itu karakternya seperti itu. Kita diciptakan itu, karakter kita itu ya seperti itu. Saya mengatakan, saya bacakan beberapa ucapan ulama. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, al-insanu khuliqa dzaluman jahula. Manusia itu diciptakan, dia itu diinstal dalam dirinya dua karakter. Karakternya apa? Yang pertama zalim, sukanya menzalimi orang, pengen menang sendiri. Yang kedua sukanya bodoh. Manusia itu karakternya dua ini. Wal aslu fihi adamul ilmi wa mailuhu ila ma yahwahu minasyarr.
Yaitu pertama, orang itu nggak punya ilmu. Yang kedua, dia itu condong kepada hawa nafsu, sehingga nanti melahirkan kezaliman. Maka terus bagaimana kita mengobati penyakit ini? Maka beliau mengatakan, fayahta juda iman ila ilmin mufassal. Maka hendaknya kita itu terus memperbaiki diri kita dengan apa? Dengan belajar ilmu secara rinci. Belajar terus, nggak pernah berhenti. Ma yazulu bihi jahlahu, untuk menghilangkan kebodohan, penyakit bodoh yang ada dalam dirinya. Kita hilangkan dengan apa? Dengan kita itu belajar. Wa adlin fi mahabbatihi wa bughdhihi wa ridahu wa ghadabihi wa fi'lihi wa tarkihi wa i'ta'ihi wa man'ihi. Kemudian yang kedua, kita itu butuh untuk bersikap adil. Adil dalam mencintai, adil dalam membenci, adil dalam marah, adil dalam kita itu suka, adil dalam kepada orang yang kita cintai dan kepada orang yang kita benci. Kita itu harus adil. Kita adil kepada teman kita, dan kita harus juga adil kepada musuh-musuh kita itu. Sehingga keadilan itu penting. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang menjadikan kita itu nggak bisa berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencian kalian dengan seseorang menjadikan kamu itu nggak bisa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada kebenaran, dan berbuat adil itu susah. Terkadang kita itu kalau sudah cinta menggandrungi seseorang, kita itu tutup mata dari kesalahannya. Kemudian kalau kita sudah benci dengan seseorang, semuanya salah mau walaupun benar gitu. Itulah karakter kita itu. Kalau itu ada seorang penyair mengatakan, ainur ridha an kulli aibin kalilatun, mata orang-orang yang menggandrungi seperti mata kuda, tutup dari semua kesalahan dan aibnya orang itu gitu. Wa ainus sukhti tudhirul masawiyah, sedangkan mata orang-orang pembenci akan menampakkan semua kejelekan. Kita kalau sudah menggandrungi si A, teman akrab dengan si A itu, dia itu keliru, enggak, pokoknya selama itu si A yo pasti benar kan itu. Saya nggak peduli dengan kesalahan dia itu. Berarti apa? Kita itu terkadang kalau sudah mencintai seseorang berlebihan, sampai akhirnya kita fanatik dengan orang itu. Terkadang kalau kita itu sudah benci dengan si B, hatta dia sholat saja kita kritik, wah pasti nggak ikhlas dia sholatnya itu, pasti riya itu. Teman kita itu bisa bangun masjid, wah dia itu bangun masjid pasti niatnya bukan karena Allah Ta'ala itu. Kenapa kok kita itu seperti itu, benci sampai akhirnya seperti ini kan itu? Karena kita itu berlebihan. Oleh itu apa? Kita itu harus adil, jangan berlebihan dalam membenci seseorang, jangan berlebihan dalam mencintai seseorang. Kita itu harus adil, menempatkan sesuai pada porsinya masing-masing. Oleh itu kata Syekhul mengatakan, berarti apa? Obatnya itu dua. Obat cara menghilangkan penyakit yang menjadi bawaan kita itu dua. Yang pertama dengan cara kita belajar menghilangkan kebodohan kita. Yang kedua, kita itu harus berjiwa besar untuk bersikap adil, yang itu akan menghilangkan penyakit kezaliman yang ada pada diri kita. Jadi semua kita itu nanti diciptakan seperti itu. Semua kita itu diciptakan pasti kita itu punya dua penyakit ini. Kita itu punya penyakit bodoh, semua kita. Kemudian yang kedua, kita itu punya penyakit zalim. Kenapa? Semua kita itu pasti ingin menang, nggak mau kita itu kalah kan gitu. Sehingga keinginan kita itu menang, keinginan kita itu menjadi orang tenar, keinginan kita itu dipuji, keinginan kita itu punya banyak jamaah, itu nanti akan menyebabkan kita itu menzalimi saudara kita sendiri itu. Dan itu penyakit bawaan, semua kita punya. Oleh itu penyakit hasad itu semua orang yang Allah ciptakan pasti hatinya itu punya hasad. Nggak ada di antara kita itu yang lahir nggak bawa penyakit hasad, itu nggak ada. Semua kita yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala itu, kita dilahirkan sama orang tua kita itu, pasti kita itu membawa penyakit hasad. Tinggal orang yang beriman itu berjuang untuk mengikisnya pelan-pelan, mengobati penyakit itu. Kalau orang yang tidak beriman, penyakit hasad itu semakin kelihatan. Semakin kelihatan dalam tutur kata dia, dalam sikap dia, dan yang lainnya. Nah, jadi intinya di kaidah kita ini, panjang nanti sebenarnya ucapan ulama banyak sekali. Tetapi intinya khilaf itu menjadi tercela itu karena dua penyebab ini. Yang pertama karena niat yang jelek, yang kedua karena bodohnya kita. Kalau niat yang jelek itu nanti akan menghantarkan kezaliman, baik hasad, demikian juga pengen menang, merasa pengen tinggi, yang lain harus hancur, yang lain harus bubar. Nah itu, ini penyakit karena sumbernya hati yang rusak. Kemudian yang kedua, kalau bodoh itu ada dua. Bodoh dari hakikat masalah yang kita khilafkan. Kita itu khilaf dalam masalah apa sebenarnya itu, kita dudukkan itu. Yang kedua, kita itu bodoh terhadap ilmu yang dimiliki sama orang lain. Kalau ilmu kita tahulah itu, pendapat yang kita kuatkan kita tahu ilmunya itu. Tapi
pendapat orang lain, kita itu nggak mau peduli dengan ilmunya mereka, kita nggak mau peduli dengan hujahnya mereka. Akhirnya ketika kita nggak mau peduli, akhirnya kita itu bodoh terus terhadap masalah yang kita ingkari. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita akan masuk di kaidah yang ke-10, itu yang paling penting. Kaidah ke-10 itu sebenarnya kedudukan akal. Nanti manusia itu dalam masalah intelektual itu nanti kita bagi menjadi 3. Nanti pembahasannya masalah taklid. Taklid itu boleh nggak kita itu taklid? Nanti kita dudukan nanti masalah itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.